Bayangkan tengah malam, angin mendesir pelan, dan di kejauhan terdengar suara tawa pelan, serak dan menggema. Hihihi. Tapi tunggu dulu, bukan kamu yang takut, justru dia yang panik. Karena malam itu ada kuntilanak yang salah alamat. Namanya Mbak Sri. Kuntilanak generasi tua, alumni angkatan pohon beringin tahun 98. Biasanya mangkal di dekat kebun pisang atau kamar kosong. Tapi zaman berubah dan arwah penasaran pun harus adaptasi. Hari itu Mbak Sri dapat job dadakan. Katanya ada manusia sombong yang suka ngatain hantu nggak serem. Datangi aja rumahnya malam ini, Sri, biar kapok, kata bosnya, Genderuwo senior. Tanpa pikir panjang, Mbak Sri siap. Dandan dulu di cermin retak, kibaskan rambut panjangnya, tarik suara khasnya. Hehehe. Dan tepat pukul sutukan Noah dini hari, dia mendarat di sebuah rumah yang katanya milik target manusia arogan itu. Lampunya remang, pintu setengah terbuka, pas banget buat setting horor. Mbak Sri langsung gas. Dia mulai dengan teknik klasik, suara langkah kaki, pintu berderit, dan bayangan hitam di pojokan. Tapi anehnya, yang punya rumah nggak takut sama sekali. Malah terdengar suara dari dalam, "Mbak Kun, bisa cepetan nggak sih? Aku harus bangun jam 6. Mbak Sri bengong. Biasanya manusia lari, lempar ayat kursi, atau pingsan. Ini malah nyuruh cepat-cepat. Dia coba naik level, muncul di belakang pintu kamar dengan efek angin dan suara bayi menangis. Si pemilik rumah buka pintu melotot, terus bilang, "Loh, kamu bukan Mbak Yani ya? Yang kemarin mau bantu bersihin kamar kos?" Mbak Sri makin bingung. "Ini rumah 23A, Gang Mawar kan?" tanyanya. "Bukan, ini 23B, Gang Melati." Mbak Sri langsung pucat. Maksudnya makin pucat. Dia salah alamat. Dan yang lebih parah, rumah ini ternyata milik seorang anak indigo yang udah akrab sama dunia gaib sejak SD. Namanya Dimas, mahasiswa semester akhir yang lebih takut skripsi ketimbang setan. Dimas malah ngajak ngobrol. "Mbak, duduk dulu deh, capek kan mau teh manis?" Mbak Sri, yang biasanya bikin orang histeris, sekarang malah jadi tamu dadakan yang dikasih bantal duduk. "Gimana sih sistem distribusi setan sekarang? Masih manual atau udah pakai Google Maps?" tanya Dimas. Mbak Sri nyengir kaku. "Iya, ini kayaknya sistem GPS-nya masih versi beta." Akhirnya mereka ngobrol panjang. Dari cerita horor zaman dulu, sampai curhatan hantu-hantu yang stres karena manusia sekarang lebih takut notif tagihan dan saldo merah daripada penampakan. Dimas ketawa. "Kamu tahu nggak, Mbak? Mungkin manusia udah terlalu lelah buat takut. Kami udah kebanyakan beban." Malam itu sesuatu berubah dalam hati Mbak Sri. Dia sadar bukan hanya manusia yang harus dipahami, tapi hantu pun kadang perlu menyesuaikan zaman. Sebelum pamit, Dimas bilang, "Mbak, kalau mau ngeri beneran, jangan cuma muncul-muncul doang. Tunjukin empati. Serem itu bukan soal wujud, tapi soal perasaan yang ditinggalin." Mbak Sri terdiam, dan untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun dia tidak menjerit saat pergi. Dia merenung. Beberapa minggu kemudian di dunia astral tersebar kabar bahwa Mbak Sri buka jasa penampakan healing. Dia nggak cuma muncul buat nakutin, tapi juga buat mendengarkan manusia yang kesepian. Kadang dia muncul di pojokan kamar, bukan buat menakut-nakuti, tapi buat menemani. Karena ternyata yang paling menyeramkan bukan hantu, tapi kesepian yang tak terlihat. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa setiap makhluk, entah itu manusia atau hantu, punya sisi yang butuh dipahami. Dan kadang, salah alamat justru membawa kita ke pertemuan yang penuh makna. Jadi lain kali kalau kamu dengar suara hihihi di malam hari, jangan langsung panik. Siapa tahu, itu cuma Mbak Sri yang lagi nyari wifi. Kalau kisah ini bikin kamu senyum, atau malah mikir, tulis pendapatmu di kolom komentar. Klik like kalau kamu percaya bahwa bahkan hantu pun bisa salah jalan. Dan subscribe kalau kamu ingin lebih banyak kisah nyata unik lainnya. Semoga malam-malammu penuh ketenangan, bukan ketakutan. Dan jika suatu malam kamu merasa sendirian, siapa tahu
Ada yang diam-diam menemani dengan senyum, bukan jeritan. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Salam mistis tapi manis.